Welcome back guys to Bimbel Pavilion. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan cermin dan perbesaran bayangan. Jadi kalau kita sudah belajar kemarin bagaimana sih kita mensketsa pembentukan bayangan baik di cermin cekung maupun cermin cembung. Nah sekarang kita akan masuk ke perhitungannya. Kira-kira bagaimana sih bayangannya, kita cari letaknya di mana, perbesarannya gimana, diperbesar atau diperkecilkah. Nah kita akan belajar menggunakan rumus pada video kali ini. Nah, sebelum kita masuk kepada rumus, ada konvensi tanda yang perlu kita pahami. Ya, yang pertama, ada 4 konvensi tanda, positif nilainya atau negatif. Jadi kita punya 4 variabel. Yang pertama, jarak benda. Jarak benda atau lambangnya adalah S. Jarak bayangan, S aksen. Perbesaran bayangan M, dan titik fokus F. Ya. Jadi, saya akan review kalau misalnya saya punya cermin cekung. Ya. Cermin cekung. Cermin cekung, saya punya benda. Ini adalah titik fokus. Ini adalah titik lengkungan M. Misalnya bendanya di ruang 1. Ya, maka bayangannya kalau kalian masih ingat adalah maya tegak diperbesar. Nah, ini adalah S, jarak benda ke cermin. Ini adalah S aksen, jarak bayangan ke cermin. Nah, F titik fokus, jarak fokus ke cermin. Dan M adalah jarak titik lengkungan ke cerminnya. Ke sini ya. Nah, jarak benda, kalau misalnya benda di depan cermin, nah di sini, maka dia bernilai positif. Tetapi kalau bendanya di belakang cermin, yang artinya tidak mungkin ya kita punya benda belakang cermin, bisa lihat bayangannya gitu. Ini meskipun tidak mungkin, tapi secara matematis itu bernilai negatif. Jadi secara umum kita selalu bilang bahwa jarak benda selalu positif karena selalu di depan cermin. Nah, jarak bayangan atau S aksen lambangnya, itu dia kalau misalnya di depan cermin, dia positif. Kalau di belakang cermin dia negatif, ya ingat. Pokoknya kalau misalnya depan cermin, menghadap cermin dia positif, di belakang cermin dia negatif. Depan positif, belakang negatif. Nah, kalau misalnya depan cermin, berarti yang terbentuk adalah bayangan nyata yang dibentuk dari perpotongan langsung sinar pantul. Tapi kalau belakang cermin, yang dibentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul itu dia maya. Jadi nyata pasti di depan cermin, maya pasti di belakang cermin. Kalau depan cermin positif, kalau belakang cermin negatif. Perbesaran bayangan, dia kalau misalnya tegak, area tegak itu kayak misalnya ini, bendanya mengarah ke atas, bayangannya juga mengarah ke atas. Ini namanya tegak. Itu dia perbesarannya bernilai positif. Tapi kalau misalnya kebalik, kalau misalnya punya bendanya mengarah ke atas dan bayangannya ke bawah, berarti dia bernilai negatif perbesarannya. Nah, satu hal yang menarik bahwa tegak itu pasti bayangannya di belakang cermin, alias maya. Jadi maya itu pasti selalu tegak. Nah, tapi kalau misalnya bendanya terbalik, itu pasti bayangannya nyata alias di depan cermin. Nah, ini pasti untuk baik cermin cekung maupun cermin cembung. Nah, fokus atau F untuk cermin cekung bernilai positif. Kenapa? Karena fokus untuk cermin cekung yang di sini nih, cermin cekung itu berada di depan cermin sini. Berarti dia bernilai positif. Tapi kalau cembung, kita punya cermin cembung, fokusnya kan di dalam cermin, berarti dia bernilai negatif. Ingat, depan cermin positif, belakang cermin negatif. Fokus untuk cermin cekung di depan cermin, berarti positif. Cembung, fokusnya di belakang cermin, berarti dia negatif. Nah, adapun rumus untuk menghitung persamaan cermin, ini rumus persamaan cermin, itu adalah persamaan yang menghubungkan titik fokus F, jarak benda S, dan jarak bayangan S aksen. Rumusnya sangat familiar, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, ingat F, S, dan X aksen plus minusnya harus
mengikuti konvensi tanda yang sebelumnya. Ya, F adalah jarak fokus cermin, S adalah jarak benda ke cermin, dan X aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Nah, perbesaran atau M itu bisa kita hitung menggunakan rumus ini. H aksen disebut sebagai tinggi bayangan dibagi H, tinggi benda. Jadi kalau misalnya tinggi bendanya nih 5 cm, terus bayangannya 10 cm, berarti kan perbesarannya 2 kali didapat dari tinggi bayangan H aksen dibagi tinggi benda 5 cm. Nah, selain menggunakan rumus H aksen dibagi H, kita juga bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu min X aksen dibagi S. Nah, kenapa ada tanda minus di sini? Karena konsep M, kalau misalnya dia positif, berarti dia tegak. Kalau misalnya negatif, dia terbalik. Nah, karena konsep bayangan yaitu maya selalu tegak, ya, dan kalau misalnya bayangannya maya X aksennya negatif, padahal M-nya mau tegak alias positif, berarti dia kalau aksennya negatif, dia negatif kali negatif jadi positif. Jadi ini adalah rumus persamaan cermin dan perbesaran bayangan.